Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kabar gembira bahwasanya ada file update manual untuk RMX 2001 ekor C08 ya teman-teman. Kebetulan di sini saya adalah pengguna RMX 2001 dan saya bisa mempraktekannya secara langsung. Kita coba praktekkan apakah akan seperti yang dulu di ekor channel 3 HP saya mati total ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahan yang harus disiapkan nanti saya bakalan sertakan di link video YouTube seperti biasa ya teman-teman. Oke, bahan yang pertama yang harus disiapkan ya pastinya file ozip-nya ya. Nah, di sini ada untuk Realme 6, 6i, 6s update. RMX 2001 ekor channel 8, Realme UI 2.0, stock recovery tambah ADB shell placeable. Untuk data di sini won't be wiped ya, tidak bakalan kehapus atau bakalan aman, tapi keeping a backup is always recommended. Jadi ketika di backup ya lebih baik di backup, direkomendasikan atau disarankan untuk di backup terlebih dahulu ya, walaupun untuk datanya tidak bakalan hilang. Di sini untuk rekomendasi modelnya ada di ekor B61 dan kebetulan saya belum dapat update yang terbaru di Realme ini, Realme 6 ya khususnya. Masih ada di posisi RMX 2001 ekor B61. Berarti bisa menggunakan file ini. Kalau dulu di ekor channel 3 buat B57 tapi saya udah up ke B59 sehingga HP saya mati total. Mudah-mudahan di sini tidak mati total dan berhasil ya teman-teman, doakan saja oke. Nanti untuk videonya saya bakalan up pasti ya. Kemudian bahan yang pertama ada file ozip tentunya ekor channel 8 dengan ukuran yang lumayan gede ya, sekitar 2,96 GB. Kemudian tinggal unduh aja. Setelah itu bakalan diarahkan ke browsernya masing-masing. Kalau saya sendiri diarahkan ke Chrome ya teman-teman. Nah, setelah itu bakalan ada file tambahan lagi. Untuk ukurannya nggak bakalan 2,9 GB, melainkan lebih gede ya, 3,17 GB. Itu untuk bahan yang pertama ya, file ozip ekor channel 8-nya, kemudian installation link. Nah, di sini ada cara untuk menginstal secara manualnya ya. Dari step pertama download ozipnya terlebih dahulu, step kedua ekstrak ya, kemudian step ketiga, step keempat dan step kelima ya. Di sini step terakhir. Apakah saya akan berhasil atau enggak ya? Nggak tahu ya. Nanti kita bakalan praktekkan, dibantu juga sama Bank Pamungkas ya teman-teman. Nah, di sini sudah memberikan beberapa penjelasannya juga. Plus di sini ada satu bahan lagi yang harus diinstal ya, yaitu ada ADBexe teman-teman. Untuk ADBexe ini nanti saya bakalan taruh untuk link downloadnya di deskripsi. Dan untuk ukurannya gak begitu besar, hanya 1,05 MB ya teman-teman. Ini ADB passbootnya untuk melakukan passboot. Adapun selain tadi ya bahan-bahan, harus ada alatnya itu ada USB ya, bawaan dari Realme 6-nya USB Type-C, kemudian harus ada juga PC ya teman-teman, atau laptop atau komputer lah ya. Setelah itu kan udah di-download ya teman-teman. Otomatis ketika udah download ini bakalan masuk ke manajer file masing-masing karena masuknya ke file download. Nah, bisa dilihat di sini untuk RMX 2001 ini masih dalam bentuk ozip ya teman-teman. Nah, ini harus disalin terlebih dahulu teman-teman. Harus disalin ya. Salin. Kemudian kita masuk ke internal, kita salin terlebih dahulu untuk file ozipnya. Kita salin aja di sini ya teman-teman ya. Gak apa-apa di luar folder. Nah, jadi harus disalin terlebih dahulu untuk file ozipnya. Ya, kita tunggu untuk proses penyalinannya. Ini step yang pertama ya. Step yang pertama setelah mendownload file ozipnya. Oke, telah berhasil disalin di luar folder dari memori internal. Nah, di sini ya teman-teman ya. Setelah itu tekan lama dan kita bakalan mengganti namanya dari yang tadinya tipenya itu ozip menjadi zip ya teman-teman ya. Tinggal dihilangkan huruf O-nya. Dari tadinya ozip jadi zip ya. Ingat, simpan aja.
Nah, ingat teman-teman ya, dalam tutorial ini jangan sampai di skip, takutnya ada langkah yang tidak teman-teman lakukan gitu ya. Nah, setelah ini tentunya kita bakalan mengekstraknya. Nah, ekstrak file aja. Untuk mengekstraknya langsung aja ke folder gini ya, di luar aja. Tinggal diekstrak. Kita tunggu untuk proses pengekstrakan dari file zip-nya ya. Kan udah diganti sama kita jadi file zip. Kita tunggu beberapa saat. Nah, udah ya, untuk filenya udah diekstrak. Kita lihat ada yang paling atas. Nah, di sini teman-teman, kita harus mencari update binary ya. Adanya itu kan kita udah mengekstraknya ya. Kita tinggal klik filenya. Kemudian setelah itu ada meta-inf. Kemudian ada com. Kemudian ada Google Android tuh. Ada update binary. Ingat ya, ini ada update binary. Sekali lagi. Nah, tempatnya itu ada di RMX 2001. Kemudian ada di meta-inf. Setelah itu ada di com. Setelah itu ada di Google ya. Kemudian Android ada update binary. Nah, update binary ini kita pindahkan keluar ya. Atau kita salin aja keluar. Nah, ke memori internal, kemudian salin aja ke sini. Udah, kita salin ya di luar untuk update binary ini. Oke, sekali lagi untuk update binary-nya ada di RMX, meta-inf, kemudian ada di com, ada di Google, ada di Android, dan ada update binary ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah kita udah dapat nih, kan kita udah ada untuk update binary-nya ya, 2,2 MB. Kemudian untuk file ininya, file zip yang ini ya, kita hapus karena buat apa ya, gede banget ukurannya. Kemudian ini juga kita hapus ya, file zip yang telah kita ekstrak tadi karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Kemudian masuk lagi ke download. Nah, kan ini udah ada file zip-nya teman-teman ya. Nah, file zip ini kita pindahkan keluar. Kita pindahkan terlebih dahulu keluar. Tapi di luar folder ya teman-teman ya. Kita pindahkan saja di sini. Nah, kita udah melewati langkah yang kedua, step yang kedua ya teman-teman ya. Kita udah ada di sini, ada wait ya, di memori internal, ada update binary, dan ada untuk RMX 2001 bla 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 versinya OZIP ya teman-teman. Oke, untuk step selanjutnya kita bakalan beralih ke laptop ya. Oke teman-teman ya, sebelum kita ke laptop beralih, nah di sini ada yang harus disetting terlebih dahulu ya teman-teman. Masuk ke white, ini kita dark mode dulu supaya jelas ya. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke tentang ponsel untuk mengaktifkan debugging USB ya. Masuk ke tentang ponsel, kemudian ada pita dasar dan kernel, kemudian ini diklik ya beberapa kali sampai muncul kayak gini. Tinggal dimasukkan saja untuk layar kuncinya atau sandi layar kuncinya. Nah, dan kini kita udah ada di mode pengembang. Setelah itu kita tinggal masuk saja ke pengaturan tambahan ya. Masih di pengaturan, kemudian ada yang namanya itu opsi developer. Setelah kita mengaktifkan opsi developernya dengan mengklik beberapa kali di pita dasar dan kernel tadi, kemudian cari USB debugging atau debugging USB ya di sini, kemudian aktifkan. Nah, debugging USB dimaksudkan untuk tujuan pengembangan saja. Gunakan untuk menyalin data antara komputer dan perangkat Anda, memasang aplikasi pada perangkat tanpa notifikasi, dan membaca data log. Kita tinggal okekan saja. Nah, setelah ini kita tinggal masuk saja ke PC, ke laptop, ke komputer kita dengan menginstal terlebih dahulu yang telah kita download sebelumnya ya teman-teman. Yang telah kita download sebelumnya itu ada di map file download, kemudian ada minimal ADB Facebook kayak gitu. Oke, kita beralih ke laptop langsung ya teman-teman. Oke ya teman-teman, alhamdulillah setelah saya lakukan proses ADB Facebook di laptop ya, alhamdulillah sekarang HP Realme 6 saya sudah ke Realme UI 2.0. Hal ini terbukti dengan notifikasi yang sudah berubah, bar notifikasinya. Kemudian kita masuk ke pengaturan, ada di pembaruan perangkat lunaknya.
Kita lihat saja ya. Wait. Udah Realme UI 2.0 Android 11. Versinya ini masih trial atau uji coba. RMX 2001 Ekor Channel 8 sesuai dengan namanya, file OZIP RMX 2011 Ekor Channel 8. Jadi di sini ya, saya kemarin itu kan mendapatkan file dari India ya, dari India. Jadi sekarang saya ikut pembaruannya untuk Realme 6 saya sendiri ya ke India. Kalau misalnya India ininya update ke channel 10, saya juga bakalan dapat update ke channel 10. Karena katanya di Indonesia itu masih lama untuk via otaknya. Jadi saya memutuskan untuk update secara manual saja gitu. Nggak ada masalah gitu ya. Tidak ada perbedaan yang mencolok antara Realme 6 Indonesia dan Realme 6 yang ada di India. Terkecuali Realme seri 7. Kalau di India itu nggak ada NFC-nya. Jadi kalau menggunakan file yang dari India, user dari Indonesia, nanti untuk NFC-nya nggak bakalan berfungsi ya, seperti itu. Oke teman-teman, untuk video tutorialnya mungkin tidak bisa diupload di YouTube ya, karena untuk waktunya juga atau durasinya lama banget ya. Semalam itu ada sedikit trouble di itunya ya, di ADB Facebooknya, sehingga memakan waktu sampai 1 jam 45 menitan ya, hampir 2 jam. Jadi nggak bisa diupload karena proses pengekserakan di laptopnya juga lama banget untuk durasi yang sangat lama itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin ini ya, yang ingin up ke Realme UI 2.0 bisa DM saja atau bisa hubungi lewat Telegram saja ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Pamungkas yang telah membantu banyak banget ya. Nanti saya bakalan sertakan juga untuk kontak dari Bang Pamungkas ini ya. Apabila teman-teman ingin menanyakan ya atau ingin up ke MIUI 2.0. Dan terima kasih juga kepada Bang FLYN yang telah membantu menjelaskan kepada saya gitu ya perihal updatean ke MIUI 2.0 ini. Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin up ya bisa DM ya, bisa DM saya atau bisa DM juga Bang FLYN gitu ya. Bang Pamungkas gitu. Untuk first impressionnya ya enak banget lah di Realme UI 2.0 ini, smooth, belum ada trouble ya, belum ada trouble. Nanti untuk reviewnya saya bakalan buatkan di video terpisah. Seperti itu saja mungkin dari saya. Video ini saya akhiri. Jikalau suka kalian like, jikalau tidak suka silahkan di dislike. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.